Ratusan buruh di Kabupaten Brebes melakukan aksi demonstrasi pada tanggal 1 November tahun 2024 di depan gedung DPRD Kabupaten Brebes untuk menuntut kenaikan upah layak dan sejumlah fasilitas pendukung. Mereka meminta kenaikan upah minimum menjadi sekitar 3-4 juta per bulan, dengan alasan biaya hidup yang semakin tinggi. Siti Toifah, seorang buruh PT BIK, dalam audiensi dengan DPRD, menyebut bahwa upah saat ini sebesar Rp2.103.000 tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, transportasi, kos, dan membantu orang tua. Menurutnya, jumlah tersebut perlu ditingkatkan agar lebih sesuai dengan kebutuhan hidup sehari-hari. Ada perwakilan buruh, nggak dikeluhkan ya? UMR murah. UMR murah? Iya. 2.103.000? Iya, itu tidak cukup, Pak. Oh, tidak cukup? Tidak cukup. Cukupnya berapa? Cukupnya? Ya, menurut 3-4. 3-4 juta. Iya. Nah, elemen apa yang bisa menaikkan itu? Elemen apa yang bisa menaikkan itu? Ya, dasarnya apa? Kebutuhan bahan pokok sudah naik ya, mahal ya. Kos-kosan mahal, Pak. Kos-kosan mahal. Iya, sekarang kos-kosan itu setara dengan sekarang sama Karawang, 500 sampai 600. Oh iya iya. Terus Gitu. transport kita dari PT ke Transport rumah itu ke rumah jauh ya. Itu belum. Bensin belum. Iya. Terus apa lagi? Makan. Makan. Iya, biaya kita kayak misal angsuran-angsuran yang lain, ngasih Angsuran. orang tua, Ngasih orang. tidak cukup. Belum itu Tidak. cukup ya? Iya. Ya, dirasa 2.103.000 habis ya? Habis, Pak. Habis ya. Kalau 4 juta mungkin atur ya. Mungkin cukup. Bisa nabung, bisa ya. Itu cukup ya. Iya. Nah, dari general sendiri pengalaman jadi buruh. Nah, jadi buruh, hak-hak buruh itu apa? Kakak. Ya, yang tidak difasilitasi oleh pabrik. Ya. Satu, masalah kayak cuti itu hak buruh. Iya, hak buruh. Masih banyak pabrik yang melanggar Iya. kita untuk cuti. Ya, masih banyak Pabrik yang melanggar kita untuk cuti, Pak. melarang untuk Iya. cuti hamil. Itu Perempuan. hamil itu enggak. Ah. Cuti misal kayak sehari dua Oh, hari susah. susah. Apalagi di bagian produksi. Oh, di bagian produksi. Tidak banyak pabrik. Tobidin, anggota DPRD Brebes, mengungkapkan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) baru-baru ini memenangkan gugatan Serikat Pekerja, yang menyatakan perlunya perubahan pada 21 pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja, termasuk pengaturan upah minimum. Tobidin menjelaskan bahwa keputusan tersebut mengharuskan pemisahan antara UU Cipta Kerja dan UU Perburuhan, serta menegaskan perlunya upah minimum yang lebih layak untuk buruh. Ia juga menyoroti peran Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dan perusahaan dalam menentukan upah minimum berdasarkan parameter yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan serikat pekerja. Harus bisa. Oktober 2024 putusan MK menyangkut gugatan yang dilakukan oleh organisasi buruh seluruh Indonesia itu dimenangkan, yaitu merubah 21 pasal tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Itu beberapa poin-poin itu ada menghasilkan 12 klaster. Salah satunya itu adalah menyangkut tentang upah yang layak dan standarisasinya itu nanti diatur lagi dan dipisahkan melalui Undang-Undang Tenaga Kerja, bukan digabung dengan Omnibus Law. Omnibus Law harus bisa. Ya, harus bisa berubah, dan itu bunyi putusan dari MK sendiri harus dipisahkan tentang kelayakan upah, ya kan, tentang hak-hak yang lain, termasuk juga pekerja asing yang tidak boleh. Oh, tidak boleh. Tidak sesuai dengan kemampuannya, maka dia tidak bekerja dengan seenaknya di sini. Yang kedua, paruh tertentu dikasih waktu, tenaga pekerja asing juga tidak boleh seenaknya berlama-lama di sini. Gitu. Iya benar. Keahlian tertentu, waktu tertentu dan sebagainya. Kalau Bapak Tobidin tadi ada salah satu buruh ngeluh upah di Brebes 2.103.000 itu tidak cukup untuk biaya semua. Itu bagaimana? Yang jelas kita sudah melakukan tadi dengan audiensi langkah-langkah yang harus kita lakukan. Maka tadi di Snaker, kemudian perusahaan, kita harus duduk bersama. Menyangkut apa sekarang kondisi ekonomi, inflasi dan sebagainya kan harus dihitung juga, ada rumusnya, nggak sembarangan pemangku kebijakan juga menentukan parameter-parameter yang dilakukan nanti oleh pemerintah daerah, kemudian dewan, anggota legislatif, kemudian pengusaha harus duduk bareng. Terus organisasi serikat pekerja. Serikat pekerja. Harus ada kesepakatan itu, tetapi tidak harus melanggar ketentuan regulasi tentang undang-undang Omnibus Law.
Ya berarti akan dibahas tetap kenaikan Ini upah. jelas berkelanjutan. Artinya apa yang dilakukan oleh pekerja sejatinya untuk kedepannya, saya yakin langkah-langkah serikat pekerja itu sudah bagus untuk menentukan nasib anak bangsa ke depan. Jangan sampai Brebes sudah mulai kawasan industri, kemudian aturan-aturan tenaga kerja menyangkut upah, buruh dan sebagainya, hak buruh yang lain itu diabaikan. Jangan sampai. Selain tuntutan upah, para buruh juga meminta fasilitas lain, seperti lowongan kerja yang lebih inklusif untuk laki-laki, transportasi gratis dan aman bagi buruh serta anak-anak sekolah, dan ruang publik yang aman. Aksi ini sempat menyebabkan penutupan jalan di jalur Pantura Brebes. Pihak DPRD dan Pemkab Brebes menyatakan kesediaannya untuk berdialog dan mencari solusi bersama dengan para buruh dalam menyelesaikan persoalan ini. Reporter Warta Jaya Vision Kabupaten Brebes, Teguh Aji Wigono mengabarkan. Terima kasih telah menonton Warta Jaya Vision, sumber informasi terkini dan terpercaya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. Kami senang dapat berbagi informasi dengan Anda, dan sampai jumpa di video berikutnya di Warta Jaya Vision.